Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Menurut data Simply Wall Street, secara singkat fundamental Gotoh pertama, price to sell ratio Gotoh 73,4 kali, 2 first earning ratio 17,2 kali, dan ketiga price to book ratio 12 kali. Tadi gue sebut data Simply Wall Street. Simply Wall Street didirikan di Sydney, Australia pada 2014 dan melakukan riset tidak kurang dari 100.000 saham emiten di 95 negara termasuk Indonesia. Hingga saat ini tercatat 4 juta akun pengguna Simply Wall Street di seluruh penjuru dunia. Berdasarkan data Simply Wall Street, Gotoh jika dinilai dari 3 indikator yaitu earning versus saving rate, earning versus market, dan high growth earning, diprediksi Gotoh belum memiliki pendapatan earning selama 3 tahun ke depan. Sementara dari indikator revenue versus market, pendapatan Gotoh 36,8% per tahun diprediksi meningkat pesat dibandingkan pasar yang hanya meningkat 11% per tahun. Dari aspek high growth revenue juga diprediksi naik di atas 35%. Kalau lu termasuk aliran investor beli saham, lu simpen 1, 2, sampai 5, 20 tahun, maka lu perlu tahu top manajemen di perusahaan. Termasuk lo semua yang nyicil beli saham Gotoh ini dengan berharap suatu saat nanti bisa mendapat cuan multibagger. Lo tahu nggak, sejak merger pada bulan Mei 2021, rata-rata pengalaman manajemen Gotoh itu belum sampai 1,5 tahun di perusahaan ini. Termasuk Andre Sulistyo yang saat ini menjabat CEO, Chief Executive Officer di PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk. Selain CEO, Andre juga tercatat sebagai co-founder Gotoh. Usia Andre sekarang 38 tahun. Andre ini tamat S1 mendapat gelar Bachelor of Science dengan major Information Technology dari University of Technology Sydney, Australia. Andre juga pernah menjadi sekretaris perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk. Ini kode sahamnya DOIT, perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, dan juga pernah menjabat Head of Corporate Finance dari tahun 2009 hingga 2011. Andre juga tercatat sebagai Presiden Direktur, Chief Executive Officer PT Dompet Karya Anak Bangsa DKAB, sebuah perusahaan induk yang mencakup unit pembayaran, layanan keuangan, dan solusi bisnis. Di tahun 2015, Andre menjabat Presiden Gojek. Sebelum gabung dengan Gojek, Andre menjabat sebagai Direktur Eksekutif PT Northstar Group, sebuah private equity fund dari tahun 2008 hingga 2016. Selain Andre Sulistyo, ada beberapa orang yang tercatat dalam top manajemen Gotoh di jajaran direksi. Pertama, Kevin Alwi, co-founder dan director, usia 35 tahun. 2, Wei Jie Lo, CFO and director, usia 44 tahun. 3, Melissa Juminto, Chief Human Resources Officer and Director, usia 33 tahun. 4, Anthony Wijaya, Head of Marketplace and Director, usia 37 tahun. 5, Hans Patuwo, Head of Payment and Financial Services and Director, usia 45 tahun. Dan yang keenam, Catherine Sucahyo, Head of Food and Indonesia Sales and Operation and Director, usia 38 tahun. Sementara di jajaran komisaris, 1, Garibaldi Thohir, Presiden Komisaris. 2, William Tanuwijaya, Komisaris. 3, Cesar Sengupta, Komisaris. Robert Swan, Komisaris Independen. Robert Holmes Swan, akrab dipanggil Bob, tercatat menjabat Director Flexport Inc. sejak Februari 2022. Ia ditunjuk sebagai mitra operasi di Andreessen Horowitz LLC
PLC sejak bergabung dengan Gotoh pada Juli 2021. 5. Dirk van den Berger, Komisaris Independen. Berger juga menjabat sebagai Direktur Non-Eksekutif Colruyt, sebuah perusahaan retail publik Belgia sejak tahun 2021. Ia telah menjabat sebagai Dewan Direksi di beberapa perusahaan dunia, antara lain Flipkart, perwakilan Walmart JD.com, dan Walmart Canada Bank. Kalau dilihat dari jajaran Komisaris Independen Gotoh, track recordnya sih bonafit. Asal lo tahu ya, Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan atau pemegang saham pengendali, atau juga dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen. Nah, jadi komisaris ini bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Yang tadi tuh, pedagang saham yang mau nyicil dikit-dikit saham Gotoh, yang mau di hold sampai tahunan, karena hitungannya tercatat sebagai pemegang saham minoritas. Nah, gimana harga saham Gotoh? Saham Gotoh sejak 14 April sampai 13 Mei 2022 udah turun minus 48,40%. Hanya dalam sepekan, dalam 5 hari setelah liburan lebaran, Gotoh meluncur turun minus 28,15%. Saat ini harga Gotoh 194 perak per lembar saham. Kalau merujuk analisis Simply Wall Street, harga saham Gotoh 194 perak masih kemahalan. Simply Wall Street bilang fair value atau harga wajar Gotoh itu 122,70 perak. Kalau gue sih tetap nyicil dikit-dikit saham Gotoh, apalagi kalau harganya udah di bawah 120 perak. Berarti udah murah tuh. Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.